anugerah-Mu, kesetiaan-Mu tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah berhenti. Justru itulah kekuatan hidup kami dalam trek di serambi kebakaan, supaya kami penuh keyakinan menjalani hidup ini. Engkau bukan hanya pribadi yang menanti dalam kemuliaan-Mu di sorga, tetapi Engkau pribadi yang tetap ada di antara kami, bersama kami. Dan pada sore hari ini mau memberitahukan kepada kami kebersamaan Engkau dengan kami. Untuk apa? Dalam kepentingan apa? Kami sambut firman-Mu pada sore hari ini sepenuh-penuhnya. Lakukan apa yang Kau mau, kami tunduk pada kehendak-Mu karena Kau tahu bagaimana mengontrol, memanage kami, supaya kami semakin mengenal Engkau lebih luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan menyambut firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya Tuhan Yesus berkata, amin. Semua yang percaya Tuhan Yesus berkata, amin. Oke, silakan dulu. Ya, kalau saya pulang ke Jogja, justru salah satu yang saya tidak sukai masuk Yogyakarta, dan mungkin barangkali itu sudah menjadi ciri khas kota-kota besar. Ya. Sebelum menjadi kota yang begitu crowded, yang begitu padat dan berkembang luar biasa baik ke utara maupun ke selatan, mungkin tidak cocok kiblatnya saya pakai istilah di sini. Itu pun saya sudah agak enggan ke Jogja, apalagi kalau ke Malioboro ya. Sekarang tambah enggan, jadi memang saya biasanya pulang bergerak sekitar luar kota. Karena memang waktu masuk Jogja itu makin bingung saya. Kadang saya merasa linglung di kota sendiri. Ya, karena jalan-jalan besar nasional yang dulu kelihatan bedanya jelas antara jalan nasional dengan jalan-jalan cabang ke mungkin daerah tertentu, itu kentara banget. Dan selalu ada patokan-patokan bangunan, nanti belok ke Babarsari, nanti belok ke Magelang, nanti belok ke Imogiri dan lain sebagainya. Itu gampang sekali. Sekarang ketika saya masuk Jogja, siap-siap saja keliru di sana-sini. Ya, keliru di sana-sini. Mulai dari Klaten masuk ke Kaliurang, balik lagi ke Jogja, bingung juga, saya sudah masuk Jogja atau masih di Kaliurang. Makin membingungkan hidup menuju ke satu tempat, karena hampir semua kota menjadi kota peta. Dulu yang terkenal kota peta itu kota Semarang. Saking banyaknya perjabangan jalan ya, luar biasa. Sekarang di mana-mana. Saudaraku, teman-teman yang dikasih Tuhan, brother and sister. Kalau kita sama teman-teman itu pakai istilahnya, sekarang terjadi bergeseran ya, guys hilang, kemudian sekarang brothers ya. Kalau saya dengan teman saya, brota sista. Ya, tapi belakangan banyak kalau remaja ketemu bestie ya, mana lebih luas. Saya kalau ngomong bestie kok sedikit agak terasa feminin ya, bestie. Jadi brota sista, ya, terserahlah saudara ya. Saudaraku, kita ada dalam dunia yang memang seperti rumitnya, complicatednya memilih jalan. Betul? Begitu sulit. Saya membayangkan kehidupan menemukan jalan cara untuk kita bisa hidup efektif, itu sudah tidak mudah. Misalkan menemukan kebenaran yang paling dekat dengan Alkitab, kalau saudara masuk di YouTube, masuk di sosial media, betapa membingungkan mana ajaran yang sesat, mana yang tidak sesat, tidak lagi hitam putih. Ya, ajaran makin kayak abu-abu. Saya sedang abu-abu, hitam solid atau yang lain. Makin banyak pengetahuan, makin banyak informasi, makin banyak worldview, makin menjadi pergumulan kita untuk mendapatkan tuntunan. Ya, itu sebabnya kita bersyukur bahwa komitmen Tuhan dalam tema kita pada sore hari ini. Ya. Oke, jadi sekarang khotbah terlalu banyak peralatan ya. Terlalu banyak peralatan, itu pun sudah berkurang. Biasanya ada masker, ada face shield, ya. Sekarang sudah banyak berkurang.
Ini ada lagi, kadang saya sudah pegang, enggak saya gunakan. Saya gunakan. Ya, tema kita pada petang hari ini saya kira tema yang luar biasa. Walaupun Tuhan memakai figurasi, tentu kontekstual waktu itu. Ya, guided to the right path. Ya. Kata itu sebenarnya jamak ya. Bimbingan, tuntunan menuju kepada jalan yang benar, yang tepat. Ini memang dicari ya. Kalau dalam kitab Injil Matius ada begitu sempitnya jalan, ya. Sekarang rumitnya begitu banyaknya jalan. Mana yang benar, mana yang harus saya tempuh, ya. Mana yang harus saya lalui, ya. Mana yang harus saya jadikan sebagai arah kehidupan kita. Tapi syukurlah bahwa Tuhan kita dalam komitmen kesetiaannya dengan umat, meletakkan dan menunjukkan suatu hubungan yang bukan sekedar kedekatan. Tuhan tidak hanya mau dekat dengan kita, tetapi Tuhan mau seefektif mungkin, setepat mungkin menuntun jalan hidup kita. Dia bukan hanya pribadi yang mau mendampingi kita, ya, yang hanya ingin berseperasaan dengan kita, tetapi bahkan dalam komitmennya sejak memilih umatnya, dimulai dari Israel, dia punya komitmen untuk menuntun hidup kita. Amin. Ini luar biasa. Saudaraku, saya merasa bahwa memang penggunaan figurasi atau gambaran tentang gembala ini hebat sekali. Sampai detik tadi saya mau berkhotbah pun saya berpikir, mungkinkah figurasi itu diganti oleh hal lain? Misalkan Tuhan adalah seluler phone-ku. Tuhan adalah HP-ku, Tuhan adalah gadgetku. Ya, saya merenungkan apa bisa digantikan seandainya revelasi penyataan Tuhan terjadi hari ini. Saya kok merasa tidak tergantikan ya. Mari kita lihat dulu Mazmur pasal 23. Saya bilang pada teman-teman, salah satu perikop yang paling hafal mati kalau reciting ya barangkali Mazmur 23 ya. Agama sebelah itu mereka hafal porsi-porsi tertentu. Orang Kristen saya duga yang paling hafal perikop ini. Tuhan adalah gembalaku, saudara hafal itu? Karena paling tidak Bung Samuel tahu ya ada 3 versi lagu itu. Ya. Oke, saya akan fokus pada tema kita pada petang hari ini. Sekali lagi Mazmur pasal 23, mari kita mendalami lebih serius, lebih menangkap mengapa Tuhan memakai figurasi itu ya. Mazmur 23 ayat 3 itu sebenarnya ayat yang kita akan saudaraku perhatikan. Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya ulangi sekali lagi khususnya frasa kalimat kedua. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Pada waktu, saya mesti harus, ya oke. Penyesuaian peralatan saudaraku, ya. Barangkali besok-besok memang saya harus datang lebih awal ya untuk mengenal alat ini. Ya, ia menuntun aku di jalan yang benar. Figurasi Tuhan Allah kepada Israel sebagai wujud komitmennya yang dimulai di Keluaran pasal 6, dia bilang, dalam namaku Yahweh aku belum menyatakan diri. Dengan nama El-Shaddai, Elohim sudah. Tapi dengan nama Yahweh aku belum menyatakan diri. Tapi kemudian dia berjanji akan menyatakan diri dengan nama Yahweh, yang sebenarnya semua turunan-turunan pekerjaan Yahweh diungkap di Keluaran pasal 6. Aku mau mengambil kamu dari Mesir, aku mau menebus kamu, aku mau menuntun kamu, menjadikan umatku, dan aku akan memberkati kamu. Jadi sebenarnya figurasi ini, gambaran ini tidak lepas dari komitmen Tuhan yang mau sedekat mungkin dengan umatnya, bukan hanya berjajar, bukannya sharing, tetapi punya komitmen luar biasa, dan figurasi ini paling tepat menggambarkan komitmen Tuhan terhadap umatnya. Saat itu pun
saya juga memikirkan apa ada figurasi yang lebih baik dari Tuhan adalah gembalaku. Saya cari, dan itu gembala berkaitan dengan domba. Agaknya teks tidak bicara tentang gembala keledai kah, gembala sapi kah, tidak, gembala unta kah, tidak. Karena ini dalam background Daud sangat memahami betul. Allah memakai pengalaman Daud dengan domba-dombanya dijadikan sebagai figurasi Allah dengan umatnya. Dan ini berkat yang luar biasa. Yang walaupun kita baca berulang-ulang, kita ulangi kembali, kita baca lagi, mungkin lama-lama kita berkata, sudah hafal itu. Tapi jarang kita merenungkan betapa hebatnya komitmen Tuhan. Terutama pada frasa, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata menuntun di situ bagus sekali ya. Ada suasana tidak tergesa-gesa, committed, dan punya kepentingan-kepentingan apa, menuntun seperti apa. Pertama kita menemukan satu fakta, saudaraku. Tidak mungkin dong Tuhan atau suatu pribadi mampu membawa kita dalam perjalanan yang tepat, right path, kalau pribadi itu tidak hebat. Maka jelas dimulai dengan keyakinan bahwa guided by the Lord as shepherd. Ini yang membuat orang Israel, Daud yakin yang menuntun ini, yang bisa memberikan guidance ini adalah Allah, Yahweh, perjanjian lama. Dan ini cocok dengan komitmen Tuhan kepada Israel. Kepada Yakub, kepada Abraham, kepada Ishak, aku belum menyatakan diriku sebagai Yahweh yang punya kapasitas dan komitmen yang kemudian nanti digambarkan seperti gembala. Ya. Maka di PL itu setelah Tuhan menyatakan dengan Yahweh, kata menggendong, menuntun, mendampingi, itu kuat banget. Kuat sekali. Tidak seintensif penampakan dalam Yahweh. Saudara, ini penting dan suku dalam Kristus bahwa Yahweh yang adalah gembala itu dimunculkan lagi dalam diri Yesus. Dan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Artinya Yesus kembali menyatakan yang pernah dinyatakan di PL. Ya, jadi kalau Yesus ngomong seperti itu, dia mengulangi apa yang pernah dikatakan di PL. Karena saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh PL. Dalam perwujudan yang makin jelas bagaimana menuntun jalan. Ini fakta pertama. Pastilah kita mempunyai kekuatan dan kepercayaan diri, hidupmu tidak akan nyasar karena sang pemimpin kita, guidance kita, mentor kita adalah dia adalah shepherd. Amin. Amin. Saya renung-renungkan, aduh Tuhan, hebat ini. Engkau tidak hanya memilih kami menjadi umat, tetapi umat yang disayangi, person by person, individually, bukan individualistik, untuk mengalami perjalanan yang pasti dan benar. Mengapa bisa pasti dan benar? Maka yang pertama, karena yang memimpin adalah Allah sendiri. Kalau Allah penguasa dunia ini, mengapa kita ragu dan takut atas masa depan kita? Mengapa kita takut dan ragu bahwa kita tidak akan menuju kepada masa depan yang luar biasa? Karena Tuhan berjanji, Tuhan berkomitmen, aku membawa engkau, rencanaku, rancangan padamu yang terbaik. Entah walaupun mungkin perjalanan itu harus belok-belok, kita yang ngeyel, keluar dari trek, tarik kembali, agak enggak lurus, dilurusin. Ini penting, saudaraku. Ya. Jadi, saudara mungkin makin linglung hidup di dunia ini. Memilih ajaran, memilih masa depan. Ya, sekarang sebenarnya orang itu bisa menjadi dan melakukan apa saja yang orang lain juga bisa lakukan. Karena pertolongan-pertolongan YouTube itu banyak banget ya.
Saya bisa berkhotbah, tapi saya juga bisa jadi montir. Kalau mau, betul enggak? Karena buka di YouTube dari mulai bersihin busi, sampai turun mesin tinggal beli peralatan saja. Ya, barang kelihatan kok. Setan yang enggak kelihatannya dikalahkan, apalagi mesin yang kelihatan. Amin. Belum lagi misalkan masak. Saya pikir dulu saya enggak bisa masak, sekarang gampang. Tinggal keluarkan tutorial masak apa misalkan ya. Nasi kuning atau combro, gampang. Semua kita bisa atau ada potensi untuk melakukan yang lain yang kita katakan dulu enggak bisa. Tapi juga di sisi lain pergumulannya kita bisa juga sesat. Karena antara yang sesat enggak sesat tipis-tipis. Tapi saya percaya dalam kegamangan kita ini, syukurlah bahwa Tuhan adalah gembala kita. Yang menuntun kita. Hai itu saudara, pede-pede saja lah ya hidup di dunia ini ya. Gembala kita, Tuhan atas semesta kok. Oke? Yang berikutnya saudaraku. Oh sorry. Yang berikutnya. Yang kedua ya. Oke. Sorry ini memang tidak apa-apa. Undangan kedua sudah lancar. Ya, saudaraku menarik sekali. Waktu saudara membaca figurasi ini, memang jangan dipotong-potong. Kalau kita hanya pada baris, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, maka kita tidak mendapatkan kekayaan. Ya. Bagaimana dia meng-guide kita? How he guides us. Bagaimana dia meng-guide kita? Jelas, keterangan berikutnya. Ya. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, ya, seandainya terperosok dalam jalan yang salah sekalipun, Tuhan akan selalu berkepentingan untuk membuat terselamatkan. Mengapa? Karena ayat 4 itu bagus sekali ya. Bagian terakhir. Gadamu dan tongkatmu. Guided by the staff and a rod. Ya. Dituntun, diarahkan. Nah, itu ada gambarnya ya, kurang besar. Hebat ini. Itu senjata gembala saat itu hanya itu. Ya. Tongkat gada ini sebenarnya memang untuk melawan kalau ada ancaman. Ya. Itu seperti stick yang orang Amerika mainin itu ya, bukan agak mirip-mirip kasti ya. Baseball ya. Ya itu. Jadi untuk melempar kalau ada binatang atau kalau mendekat dia pukul dengan itu. Jadi satu untuk mengamankan serangan dari luar supaya perjalanannya safe. Ya, supaya perjalanannya aman. Kemudian yang satu lagi yang lebih panjang ada hook itu, ya. Itu kalau dombanya terpeleset langsung dikait, tapi harus hati-hati. Biasanya perutnya, ya, tergantung posisinya. Jadi yang satu pengamanan internal, yang satu pengamanan serangan eksternal. Demi perjalanan itu. Bagus sekali. Jadi dia menuntun guidance dia dengan sarana yang tepat guna. Jadi Tuhan itu tahu persis ada persoalan apa dalam perjalanan hidupmu, tahu senjatanya, tahu metodenya dengan persis. Ya. Maka setiap kali saya ngomong dengan orang-orang Kristen atau young generation atau anak muda, brother, ya sister atau apapun namanya, saya bilang begini, tenang saja. Yang mimpin kita itu Tuhan kok. Dia terlalu surplus dengan metodologi pendekatan yang tepat bagimu. Amin. Dia tahu domba ini kayak apa, ukurannya bagaimana, kekuatannya tarik kenceng atau tarik pelan. Ya, saya kira dua alat itu adalah pembelajaran terus-menerus dari seorang gembala ketika menggembalakan. Dan memang itulah yang paling tepat. Ya saat itu. Artinya saudara jangan takut. Ya Tuhan menuntun kita dengan metode pengamanan atas serangan dari luar.
atau kalau diri kita jatuh. Terlalu gampang bagi Tuhan. Makanya saya suka bilang begini, saya kalau berdoa itu enggak mau neko-neko sekarang. Kadang kita mendoakan orang itu pengennya sampai detailnya saya perintahkan Tuhan. Tuhan, tolong dia. Kalau boleh dia lulus tepat waktu. Kalau boleh dia menikah pada usia 27. Begitu didengar Pak Samuel, Tuhan itu jelas bukan doa untuk saya. Ya. Tetapi mungkin doa untuk Pak Samuel lain. Kalau saya ada kecenderungan mendikte cara Tuhan. Sebenarnya kita ini hanya cukup menyampaikan, Tuhan, aku ada persoalan, ada pergumulan. Aku enggak ngerti cara yang bagaimana yang cocok untuk jalan hidupku. Tolonglah Tuhan. Makanya Tuhan menegur orang Farisi ahli Taurat ketika berdoa. Jangan kamu berdoa bertele-tele. Kayak Tuhan tuh enggak tahu dangadong pengetahuan tentang hidup ini. Salah kau. Cukup kita menyampaikan pergumulanmu. Jadi kadang doa begitu. Tuhan, anakku sedang studi nih. Ada persoalan begini, saya enggak tahu harus bagaimana Tuhan. Karena takutnya saya mendetailkan persoalan, cenderung menyodorkan cara penyelesaian, dan cenderung memaksa Tuhan. Betul enggak? Betul ya? Kadang kita ini memakai cara kita detailkan, kita sodorkan ke Tuhan. Tuhan tahu caranya tepat. Maka saya selalu bilang ya, kalau berdoa itu ya memang inilah, saya pernah singgung gitu ya. Doa kita ini seringkali doa kepengen copy paste. Tuhan, anakku sedang mengalami gangguan sesak nafas. Kemarin jemaat yang satu yang kau sembuhkan, mirip Tuhan, sesak nafas sudah, tolonglah. Lakukan dengan cara yang sama. Emangnya Tuhan tukang copy paste tentang cara. Tuhan tahu untuk dia, Tuhan tahu untuk dia. Amin. Karena kalau saya bilang seandainya kekristenan ini ya, 2,4 miliar, sungguh-sungguh, maka setiap orang dari 2,4 miliar itu terlalu surplus Tuhan untuk menolong. Ya, makanya kalau nyanyi lagu, kalau lain ditolong, saya juga hindari perasaan cemburu. Kalau lain ditolong saya juga dong. Biarkan Tuhan menuntun hidupmu dalam jalan, dalam peta, dalam arah yang dia tahu persis. Karena dia gembala yang baik. Bahkan memakai tanda tangan nama oleh karena namanya. Saya senang kata ini. Artinya begini, tuntunan dia itu tuntunan yang legasnya, stempelnya itu karena kemuliaan dan kebesarannya. On behalf, ya, atas namanya. Jadi makanya Tuhan menuntun tidak main-main. Sudahlah, kita tidak usah mencurigai Tuhan ya. Jadi tuntunan dia pada kita dengan cara, dengan alat, metodologi yang Tuhan tahu caranya. Dan tentu Tuhan tidak akan mempermalukan dirinya untuk menuntun kita. Amin saudara. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan ya. Ya, jangan ragu-ragu. Saudara merasa diyakinkan Tuhan, yes, benar. Selama ini aku enggak yakin, saya hanya dengar Tuhan menuntun ke jalan yang benar. Aku enggak tahu bahwa Tuhan sampai detail perjalanan menghadapi persoalan, ancaman. Ya, Tuhan tahu alatnya menyelamatkan aku. Ya, guided by the staff and rod. Ya, dia pimpin kita. Luar biasa. Ya. Saudaraku yang ketiga. Ya, ini sebenarnya puncaknya. Ya, ini puncaknya. Dipimpin kepada jalan jalur-jalur yang benar. Guided to the right path. Sebenarnya kata itu jamak, saudaraku. Ya, dalam teks asli jamak. Jadi artinya begitu banyak jalan, tetapi bukan masalah banyaknya jalan, tetapi benarnya. Ya, luar biasa deh. Jadi tidak mungkinlah Tuhan, walaupun kadang kita nyelonong, walaupun kita cari jalur sendiri,
buat GPS sendiri, Tuhan sanggup demi menuju kepada jalan yang benar, Anda dan saya ditarik. Anda dan saya dijustify kembali. Ya, diluruskan, adjusted. Terlalu gampang bagi Tuhan. Tapi saya tidak mau bilang begini, hidup semaunya aja karena kita udah milik Tuhan, kalau salah pasti ditarik, kalau benar diteruskan. Ya enggak begitu juga. Ya, tetapi memang ini faktanya. Kalau Tuhan komitmen menjadikan kita anaknya, menjadikan kita dombanya, sebenarnya bahasa ekstrimnya, saudara mau macam-macam, Tuhan terlalu bisa banyak cara, lebih banyak macam-macam untuk menarik kembali. Karena tujuan Tuhan supaya kita ada dalam the right path. Makanya benar Roma pasal 8 itu. Segala sesuatu, apa? Yuk bersama-sama. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudaraku. Ya, ini asuransi, ini jaminan, saudaraku. Lupa, tapi kok saya, kalau kita terus kok hancur terus, jangan-jangan kita tidak lahir baru. Kita jangan-jangan bukan domba, ya kan, serigala berburu domba. Betul enggak? Kalau saudara domba asli, Tuhan selalu ingin mengarahkan kepada kemuliaan. Dan semua yang ditunjukkan oleh Raja Daud, dinyatakan dalam Yesus, akulah gembala yang baik. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saya senang 3 kata itu bagus sekali, saudara. Coba renungkan baik-baik. Semua hidup kita, kalau diringkas, yang kita cari, yang kita gumuli, yang kadang kita meleset, ragu-ragu, takut, hanya 3 muara itu. Jalan, artinya arahnya kemana? Ya kan? Mau menuju kemana, arahnya kemana? Oke? Masalah arah. Kemudian kebenaran. Nah ini kunci. Arahmu kemana, jangan lupa harus ada dalam kebenaran. Betul enggak? Betul ya? Arah hidup, arah masa depan, arah sekolah, arah pekerjaan. Tuhan menuntut. Tetapi bukan hanya arah, tetapi arah yang benar. Kebenaran. Nah, kita kan tiap hari bicara begitu, benar enggak jalanmu? Benar enggak pilihanmu? Benar enggak pekerjaanmu, betul? Langkahmu ke sana sudah betul langkahnya, tapi menuju kepada jalan yang benar enggak? Pertanyaan. Kemudian yang ketiga bagus sekali ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hebat ya. Jalannya dituntun, mengarah kebenaran komitmen Tuhan, pasti membuat hidup komitmen Tuhan. Coba silakan saudara cek baik-baik. Semua yang saudara gumuli, kalau diringkas berkaitan dengan 3 hal ini. Tuhan besok aku mau kemana? Jalan. Kira-kira ke situ benar enggak? Kebenaran, betul? Kalau aku ke situ mati atau hidup? Nah. Jadi Yesuslah sang gembala itu. Amin. Jangan takut nyasar. Jangan takut nyasar walaupun peta kehidupan, walaupun dunia worldview, walaupun dunia ilmu, walaupun dunia pekerjaan. Waduh, enggak mudah ini. Pak, pekerjaan ini memuliakan Tuhan atau enggak? Pak, ini bagaimana? Saya pernah ditawarin itu, teman saya itu suka ikut trading ya. Pak, ini cara Tuhan loh untuk mendapatkan berkat berlimpah. Ini jalan benar. Apakah hidup? Ya, nggak sedikit hamba Tuhan pun bisa kepleset kalau nggak dituntun Tuhan. Ya, ngeri saudara. Saya menggambarkan kehidupan ini, nggak tahu saya pernah sharing nggak di sini ya. Itu seperti perjalanan kafilah yang pada zaman kemakmuran disebut ada jalan sutra menuju kepada China, dari Turki ke China. Itu ada jalan yang begitu jauh disebut sebagai jalan sutra. Karena akan menuju ke China dan terjadi perdagangan di sana. Apapun barang-barang hebat. Jadi kelompok ini melakukan perjalanan
Sebenarnya petanya nggak serumit sekarang, tapi menjadi sulit karena melewati padang gurun. Saya tanya, lebih rumit masuk kota Jogja atau kota Jakarta atau Bandung dengan rumitnya peta, atau jalan di padang gurun belum ada benda-benda. Atau di hutan belum ada plakat-plakat. Ya, ke kanan gua Belanda, ke kiri apa namanya itu tempat rendam air hangat. Kalau sekarang banyak hutan yang sudah ada anak panah. Mana lebih rumit? Masuk ke hutan belum ada anak panah, atau jalan ke padang gurun belum ada tanda-tanda bangunan, atau masuk ke kota-kota besar. Kalau sekarang sama-sama rumitnya. Kalau dulu ke kota besar gampang, cari jalan nasional, cabangnya apa. Itu tadi yang saya katakan rumit. Waktu itu rombongan Stephen Hedin frustrasi karena harus memasuki daerah yang namanya Taklamakan. Ya, bisa masuk, nggak bisa keluar. Sampai dalam kisahnya itu, saudaraku, dia bingung karena dia sudah, yes, ini ada tapak unta, tapak manusia, kita ikutin saja, pasti ini membawa keluar. Ketika diikutin ternyata tapak kakinya sendiri dan tapak untanya sendiri. Jadi ternyata kaki dan unta itu tapaknya itu mutar ternyata. Jadi ada di satu titik di mana dia balik sebenarnya. Ngulangi lagi. Nyasar saudara, nyasar. Ya, tapi kalau kesasar di padang gurun agaknya enggak sulit sekarang. Karena Dubai, Abu Dhabi sudah bisa melihat kiblat. Kita kembali ke Asia atau ke Mesir, tahu. Sekarang yang susah adalah menjalani kehidupan sehari-hari untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya kira kekristenan kita frustrasinya apa? Makin sulit. Berarti hubungan kita dengan Tuhan makin dikuatkan supaya kepekaan maunya Tuhan memimpin kita. Ya, saya sudah menyaksikan, semua kita menyaksikan banyak orang Kristen kolaps hari-hari ini. Menjadi mualaf dari mulai MTH, STH, DTH, ya. Dari seorang peng-KKR di Amerika Serikat banyak evangelis meninggalkan pelayanan dan dia memilih ateis, free thinker, agnostik. Saya kadang sedih, kaget. Tapi itulah dunianya. Karena pertempuran worldview, peta worldview makin rumit. Saya sedang benar atau saya sedang sesat, beda tipis. Tapi kalau hidupmu ada dalam hubungan yang luar biasa dengan Sang Gembala. Karena Yesus Yahweh PL, komitmen, akulah gembala yang baik. Ya, bagi saya simpel hidup ini. Bangun hubungan yang luar biasa dengan sang mentor kita karena guidance, ya. Tuntunan yang hebat dan tepat ada pada dia. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun manusia kecuali kebergantungan kita dengan Tuhan, sang petunjuk, sang pemimpin, sang gembala yang tidak ada kata ganti tepat bagi karakter Allah seperti itu. Tuhan Allah bukan hanya menjamin kita menjadi umatnya, Tuhan Allah menjamin kebersamaan kita untuk menuju pada perjalanan-perjalanan yang kita berkemenangan. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, mengakhiri renungan saya pada petang hari ini. Memang sangat cilaka. Kekristenan makin banyak menepi dari pusat kebenaran. Kejatuhan itu perlahan-lahan dari sang kebenaran. Ya, kesesatan di mana-mana, jangan pikir. Saya juga kaget baru kemarin ada satu mahasiswa bilang, Pak, katanya ada salah satu, saya baru cek, ada mahasiswa kami yang masuk dan penganut Mormon. Ada di sini anggota Mormon. Tapi kan enggak kentara ketika diskusi. Ya, baru ketika dalam. Ini hanya salah satu contoh. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena dialah yang memimpin kita, dialah yang setia, dialah yang menuntun kita, dialah gembala agung kita. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Worship leader boleh datang ke depan. Oh luar biasa. Brother, sister, bestie, brothers, sisters. Ada jaminan luar biasa oleh Sang Gembala kita.
Mengapa kita tenang menuju jalan yang benar, the right path? Karena Dia Yahweh Gembala kita. Mengapa kita pasti terus ditarik pada jalan yang benar? Karena Dia memiliki tongkat dan gada untuk mengamankan kita.